Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnek Topa. Pembahasan kita kali ini adalah penciptaan sebagai fondasi bagian kedua. Pelajaran ini diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 2 tahun 2020 dengan tema besar Cara Menafsirkan Alkitab yang ditulis oleh Frank M. Hassel dan Michael G. Hassel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dua lembaga besar yang diciptakan Allah bagi kita, yaitu lembaga keluarga dan lembaga hari Sabat. Artinya kita belajar menafsirkan Alkitab dibandingkan dengan Alkitab, khusus untuk Alkitab. Minggu ini kita punya pelajaran lebih terbuka, yaitu penciptaan yang ditulis dalam Alkitab hadir sebagai pola. Penciptaan dalam Alkitab hadir sebagai penuntun, dan penciptaan dalam Alkitab hadir sebagai koreksi terhadap berbagai macam cerita yang berkembang di zaman kuno dan perkembangan kekafiran yang memiliki persamaan dengan penciptaan dalam Alkitab, namun sifatnya hanya mitos. Yang kedua adalah ketika penelitian dan penafsiran tentang Alkitab itu benar seperti yang seharusnya, maka penciptaan yang ditulis dalam Alkitab akan menolong para ilmuwan untuk menemukan hal-hal besar yang dikandung oleh alam semesta ini, terutama tentang Allah. Ayat hafalan kita tercatat di dalam Mazmur 19 ayat 2. Firman Allah berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya." Ayat di atas memberikan informasi bahwa Allah dapat ditemukan melalui ciptaannya karena alam bercerita tentang Allah. Pertama, harus hati-hati karena jika tidak dipahami dengan baik dan benar, maka alam yang tadinya merupakan sarana untuk menemukan Allah akan menjadi objek penyembahan. Kedua, jika ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi sarana untuk mengenal Allah malah bisa menjadi penuntun kepada penyembahan terhadap penemunya dan penemuannya, atau setidak-tidaknya lebih membanggakan penemunya dan penemuannya dibandingkan dengan sumbernya yaitu Allah, atau sumbernya yaitu alam dan sumbernya itu Alkitab. Maka pelajaran minggu ini kita dapat bagi dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama Alkitab dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua Alkitab di antara mitos dan fakta. Bagian pertama, Alkitab dan ilmu pengetahuan. Nama-nama besar seperti Isaac Newton, Johannes Kepler, John Ray, Robert Boyle adalah ilmuwan besar dunia yang diinspirasi oleh Alkitab, khususnya dalam penyelidikan tentang penciptaan. Tetapi setelah revolusi Prancis, terjadi perpindahan pemahaman, peralihan pemahaman dari orang yang mendasarkan pemahamannya kepada Tuhan beralih kepada naturalisme dan materialisme. Sehingga sejak tahun 1859 dengan lahirnya teori evolusi telah terjadi perubahan yang radikal, yaitu para ilmuwan semakin menjauh dari Alkitab. Kronologis penciptaan. Alkitab dibuka dengan kalimat pada mulanya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kata pada mulanya bisa menolong kita untuk menghitung umur bumi? Jawabannya adalah bisa. Argumentasinya adalah sebagai berikut. Dalam buku Kejadian pasal 5 menambahkan frase orang pertama mencapai umur. Jadi ada umur yang disebutkan di dalam buku Kejadian pasal 5. Dengan informasi ini ditambah dengan informasi dari Kejadian 11 dan buku Tawarik 1 ayat 18 sampai 27, maka kita dapat menentukan tanggal atau tahun terjadinya air bah dan umur bumi. Mari kita lihat
keturunan 10 pertama yang dimulai dari Adam sampai kepada Nuh. Kita review secara cepat. Adam mencapai umur 930. Kemudian Set mencapai umur 912. Kemudian Enos 905. Kenan 910. Mahalalel 895. Yared 962. Henok hanya 365, kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Metusalah 969, Lamek 770, dan Nuh 950. Adam meninggal saat Metusalah berumur kurang lebih antara 130 sampai 140 tahun. Nah, waktu Nuh lahir, itu Enos berumur 821 tahun. Ketika kita menjumlahkan dengan tahun kelahiran daripada bapaknya Set dan opungnya atau orang neneknya Adam 130, maka kita akan mendapat jumlah tahunnya adalah 1056. Jika tahun penciptaan itu kita beri angka atau tahun 4000 sebelum Yesus lahir, maka 4000 kurang 1056, kita akan mendapat angka 2944. Nuh memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet pada tahun 2944. Saat itu Nuh berumur 500 tahun. Air bah terjadi pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Berarti air bah terjadi pada tahun 2844. Sekarang kita datang kepada 10 keturunan yang kedua, yang dimulai dengan Sem. Sem hidup selama 600 tahun. Dia hidup kurang lebih 97 tahun, itu terjadi air bah. Jadi dia masih hidup lagi sampai 600 tahun setelah air bah. Kemudian Arpaksad 403 tahun. Sela 403 tahun. Eber 400. Kemudian selanjutnya sampai kepada Abraham yang mencapai umur 175. Ketika kita menjumlahkan periode yang kedua ini, maka kita akan menemukan bahwa kurang lebih atau kurang 91 tahun itu akan genap 2000 tahun dari keturunan Adam sampai kepada Abraham. Jadi dari Adam sampai kepada Abraham kurang lebih 2000 tahun atau kurang sedikit dari 90 tahun. Oleh karena perbedaan perhitungan akurasi tahun yang dari keturunan yang pertama, jadi kurang lebih akurasi perhitungan ini kebenarannya adalah 90 sampai 95%. Pertanyaannya, dari mana awal perhitungan 2000 tahun yang kedua? Kalau perhitungan 2000 tahun yang pertama itu adalah dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, maka tahun yang kedua dari mana? Alkitab memberikan informasi kepada kita di dalam Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Kita tidak ada waktu untuk menghitung satu persatu, namun kita simpulkan secara keseluruhan bahwa dari Abraham sampai kepada kelahiran Kristus itu makan waktu 2000 tahun. Itu berarti bahwa dari Adam sampai kepada kelahiran Yesus itu ada 4000 tahun. Jadi 10 keturunan pertama yaitu Adam sampai Nuh, ditambah 10 keturunan kedua dari Sem sampai Abraham, ditambah lagi dengan 14 keturunan pertama dari Abraham, kemudian 14 keturunan sampai ke Babel, dan 14 keturunan sampai kepada Kristus. Itu semuanya ada 60 keturunan dari Adam sampai kepada Kristus. 62 keturunan. Jadi jika titik awal tahunnya adalah 4000 sebelum Kristus lahir, maka dari Adam sampai kepada Abraham ada 2000 tahun, dan dari Abraham sampai kepada Yesus ada 2000 tahun, maka usia bumi sampai pada zaman Yesus adalah 4000 tahun. Perhitungan tahap ketiga adalah dari lahirnya Yesus sampai sekarang, yang waktunya hampir 2000 tahun atau lebih sedikit
ketika kita jumlahkan nanti dengan kurangnya waktu yang 91 tahun di periode pertama. Itu sebabnya bisa lebih dari 2000 tahun atau kurang dari 2000 tahun, atau lebih banyak atau kurang. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa usia bumi kita ini adalah hampir 6.000 tahun yang dibagi dalam 3 periode besar, yaitu Adam sampai Abraham 2000 tahun, Sem sampai kepada Yesus adalah 2000 tahun, dan dari Yesus sampai sekarang adalah 2000 tahun. Maka usia bumi kita adalah 6.000 tahun. Sekarang ilmu pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan bumi yang datar, pendapat tentang bumi yang datar. Argumentasi tentang bumi ini datar dan bumi ini bulat sudah terjadi sejak zaman Mesir kuno hingga sekarang. Para pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing, walaupun kelompok bumi datar sempat redup setelah Hughes meninggal dunia, tetapi kemudian muncul kembali. Para penganut bumi datar mengkambing hitamkan NASA. Mereka menyatakan bahwa NASA telah memanipulasi foto-foto bumi untuk menipu bahwa bumi ini bulat. Dan untuk memastikan bahwa bumi ini datar, mereka menyatakan bahwa bumi ini datar, tetapi manusia tidak akan terjatuh dari bumi ini oleh karena ada sejenis tembok di kutub selatan yang menghalangi manusia untuk jatuh. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita lebih percaya Alkitab sebagai firman Allah dan pencipta bahwa bumi ini bulat. Di dalam buku Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Jadi Alkitab memang dari awal dia sudah menyatakan bahwa bumi ini bulat. Yang lain daripada ilmuwan, Galileo Galilei menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Hal ini bertentangan dengan orang-orang yang berada di gereja tua. Gereja tua yang saya maksudkan gereja mula-mula, gereja yang pertama yang itu gereja Katolik, yang mengajarkan bahwa bumi adalah pusat daripada alam semesta. Gereja tua mengadopsi pendapat filsafat Aristotelian Yunani dan matematika Ptolemy, yang kemudian gereja coba untuk mempertahankan pendapat itu berdasarkan Alkitab. Kekeliruannya adalah pendapat manusia lebih diutamakan dari pendapat Alkitab, atau pendapat Alkitab sebagai pendukung bukan dasar penafsiran. Yang benar adalah pendapat manusia sebagai pendukung Alkitab. Akhirnya Galileo Galilei diadili oleh inkuisisi. Dia dipaksa untuk mengakui kesalahannya dan ditempatkan sebagai tahanan rumah sampai ajalnya tiba di tahun 1642. Pendapat lain dari Galileo Galilei adalah Yosua memohon agar matahari berhenti di atas Gibeon. Dalam Yosua 10 ayat 12. Maka pandangan Ptolemeus yang menyatakan bumi berdiam atau berhenti sebagai pusat alam semesta tidak masuk akal. Yang kedua, Alkitab dan cerita kuno dan perkembangan kekafiran. Jangan lupa bahwa dalam dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Allah dan kuasa kegelapan yang sedang berperang. Kuasa kegelapan tidak mungkin merubah penciptaan dan Alkitab sebagai fondasi kebenaran. Tetapi kuasa kegelapan bisa membuat cerita dan fakta yang mirip dengan penciptaan dan Alkitab dengan tujuan untuk menipu umat manusia. Ingat baik-baik. Kegelapan tidak bisa mengubah penciptaan dan Alkitab. Tetapi dia bisa membuat cerita yang mirip supaya menipu manusia. Apa hubungannya buku-buku kuno dengan penciptaan? Buku-buku kuno ini bukan buku yang diinspirasikan. Namun buku-buku ini menuliskan cerita-cerita yang mirip dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Contohnya cerita tentang Utnapishtim yang selamat dari banjir besar yang meliputi seluruh dunia. Utnapishtim ini mirip dengan cerita Nuh. Nah, penemuan Utnapishtim pada epik Gilgamesh sangat mengagumkan karena berisi cerita air bah pertama di luar Alkitab. Cerita kuno yang lain adalah kisah Enuma Elis, bahwa terjadi perang abadi antara Marduk dan Tiamat. Akhirnya Marduk berhasil membunuh Tiamat. Masih ingat perang besar di antara alam semesta? Ini adalah perang antara Kristus dan setan. Cerita ini dibuat begitu mirip supaya manusia beralih dari kebenaran kitab suci. Contoh lain dari epik Artahasis yang diambil dari buku Stephanie Dalley yang berjudul Myths from Mesopotamia.
Perbedaan Alkitab dan Artahasis adalah yang satu berbicara tentang Allah, yang satu berbicara tentang dewa. Allah sebagai pencipta manusia dan manusia adalah puncak dari segala ciptaan, sementara dewa ini adalah seorang dewa kecil yang mati terbunuh dan darahnya kemudian dicampur dengan debu untuk menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak ada kekerasan dalam Alkitab dalam menciptakan, sementara di Artahasis itu ada kekerasan di dalam penciptaan. Oleh karena itu Alkitab hadir untuk meluruskan semua mitos-mitos yang diciptakan oleh buku-buku kuno, meskipun ceritanya mirip dengan cerita Alkitab. Sebagai contoh, Alkitab mencatat dalam buku Kejadian tentang sumber terang disebut benda penerang, tidak menyebut matahari dan bulan, karena matahari dan bulan digunakan untuk para dewa. Jadi penciptaan, Kejadian sebagai fondasi artinya perhatikan istilah-istilah yang digunakan Alkitab dan istilah-istilah yang sama yang digunakan oleh mitos-mitos agar tidak terjebak dan tertipu. Hati-hati untuk memilih buku untuk menafsirkan Alkitab. Dengan kata lain, kehadiran Alkitab adalah untuk koreksi terhadap mitos kekafiran yang berkembang bukan hanya di Timur Tengah tetapi di seluruh dunia. Kesimpulan, para penulis Alkitab dipisahkan oleh Allah dari pemikiran mistis. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang kedua, mitos bercerita tentang penciptaan manusia dan darah. Dari darah dan debu yang mengerikan, tetapi Yesus menciptakan manusia dengan penuh kasih. Ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan kasih. Alkitab menyatakan penciptaan, final daripada penciptaan itu atau puncak dari ciptaan itu adalah manusia. Sementara cerita kuno menyatakan bahwa penciptaan mereka tidak ada siklusnya, terus terjadi setiap hari sampai sekarang. Bahkan kematian adalah hal normal. Dan ini sangat bertentangan dengan Alkitab, karena kematian adalah akibat perlawanan kepada Allah, dan kematian adalah akibat daripada dosa dan upah daripada dosa. Sekali lagi saya mau mengajak kita hati-hati di dalam memilih buku untuk menafsirkan Alkitab. Sebaiknya semua buku harus dicocokkan dengan pendapat Alkitab. Alkitab harus lebih tinggi. Sola Scriptura. Akhir kata, marilah kita menggunakan Alkitab sebagai standar tertinggi dari semua buku dan sumber pengetahuan yang akan menyaring semua pengetahuan. Berdiri teguh dalam firman Allah. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hari ini kami sudah pelajari, kami pahami, kami mengerti bahwa Tuhanlah pencipta, Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah penebus, dan Tuhan akan datang kembali untuk membawa kami pulang ke rumah di sorga. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar menjawab doa kami, karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi, jika Anda membutuhkan informasi lanjutan, boleh menghubungi atopah@mail.com atau atopahsenior@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.